Tuhan. Kita di Bali menyebut dengan Sang Hyang Widi, adalah ibu dan ayah alam semesta, atau ibu pertiwi dan bapa akasa. Beliau yang kita sebut dengan Tuhan sangat mengasihi kita. Beliau sangat merindukan kita. Beliau pun mengatakan bahwa aku sangat merindukan kalian, karena sejak miliaran tahun yang lalu kalian telah berpisah denganku. Maka jika kau ingin datang memohon bantuan padaku, sebutlah aku dengan ibu dan ayah. Dan yakinilah bahwa ibu dan ayahmu ini bisa memberikan apapun yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Yang kedua, setelah kita meyakini Tuhan kita harus jelas apa yang kita inginkan. Manusia memiliki 1001 macam keinginan dalam 1 menit. Tetapi manusia hanya memiliki beberapa kebutuhan dalam hidupnya. Di sini artinya, tidak semua keinginan akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan hanya akan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Maka dari itu, kita harus jelas apa yang kita butuhkan, apa yang betul-betul kita inginkan. Nah, bagaimana cara mengetahui apa yang betul-betul kita inginkan atau apa yang betul-betul kita butuhkan? Coba sekarang pemirsa ambil kertas, atau kalau tidak kertas, ingat-ingat saja 10 hal yang pemirsa inginkan. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Atau sekarang dengar saja teorinya, kemudian nanti praktekkan. Dari 10 keinginan-keinginan itu, coba sekarang perkecil menjadi 5. Menjadi 5. Pilih di antara 10 tadi, kemudian jadikan 5. Dari 5 itu, sekarang renungkan lagi, mana yang diprioritaskan, yang paling utama mana, nomor 1 mana, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 mana. Nah, setelah direnungkan, sudah tahu kita urutan-urutan prioritas-prioritas mana yang kita akan mohon kepada Tuhan kita. Ya, berarti sudah jelas. Sehingga sekarang kita dalam angan-angan kita membutuhkan 5 hal. Yang pertama ini, kemudian tentukan, karena ini harus jelas. Yang pertama, kapan mau terjadi? Misalnya pertama Anda butuh apa dan kapan Anda ingin dapatkan. Kemudian yang kedua, kapan Anda ingin dapatkan. Ini betul-betul harus jelas, karena permohonan harus jelas. Misalnya, Tuhan, saya butuh sepeda motor lagi 3 bulan. Ini harus jelas. Tuhan, saya ingin rumah yang lebih besar lagi 3 tahun. Harus jelas. Harus jelas. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu adalah kita harus tidak pernah merubah apa urutan-urutan itu sebelum tercapai. Itulah 3 hal penting pada saat atau sebelum kita melakukan doa. Pertama, yakini bahwa Tuhan akan memberikan. Yang kedua, itu urutannya mana, apa dan kapan. Yang ketiga, jangan merubah sebelum hal itu kita raih. Ada pertanyaan, bahasa apa sebaiknya yang kita gunakan pada saat kita berdoa? Seperti ibaratkan ketika kita menelpon seseorang, kita mendial nomornya, kemudian diangkat di sana, kita bicara. Ini adalah sarana untuk menyambung.
Nah, bahasa yang kita gunakan pada saat kita berdoa adalah bahasa jiwa. Bahasa jiwa ini rasa. Rasa kita gimana? Perasaan kita gimana? Misalnya kita dalam keadaan sedih, kita bisa sambil menangis berdoa. Misalnya kita dalam keadaan bahagia, dengan perasaan bahagia kita berdoa. Rasa ini penting sekali. Karena Tuhan tidak akan menerima bahasa-bahasa dari mulut yang keluar dari mulut, kemudian yang keluar dari pikiran. Maka dari itu, sebelum kita berdoa, penting sekali kita melafalkan mantra. Apa sebenarnya fungsi mantra pada saat kita berdoa? Misalnya ada mantra A, itu disarankan misalnya mengucapkan 3 kali, 9 kali, 21 kali, atau 108 kali. Itu sebenarnya tujuan mantra, tujuan kita melantunkan mantra-mantra itu adalah agar kita bisa ketemu dengan hati. Sehingga kita bisa